Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Judiadi, NIM 2119211. Baiklah, saya akan mengikuti ujian ilmu komunikasi yang ujiannya yaitu cara hafalan. Langsung saja, makalah kelompok 1 yang pertama yaitunya pengertian ilmu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti communication. Sedangkan secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berarti communication, yang berasal dari kata komunis yang artinya sama. Sedangkan secara etimologis, komunikasi adalah pernyataan atau penyampaian kepada orang lain. Yang B, ruang lingkup ilmu komunikasi yang pertama, komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi organisasi, komunikasi antara budaya. Yang C, komunikasi, yang C yaitunya elemen-elemen komunikasi. Yang satu, people, yang kedua message, yang ketiga channel atau no text atau noise, konteks, feedback ataupun efek. Selanjutnya makalah kelompok 2 yaitunya prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Komunikasi adalah proses simbolik. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah komunikasi atau sosialisasi dan penggunaan lambang-lambang. Setiap perilaku mempunyai komunikasi. Yang ketiga yaitunya komunikasi mempunyai dimensi insi dan dimensi hubungan. Dimensi insi adalah disandi dengan verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi dengan non-verbal. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Sedangkan yang kelima, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Selanjutnya selanjutnya materi kelompok 3 yaitu tentang hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan atau halangan atau rintangan yang dialami dalam konteks komunikasi yang dikenal pula dengan gangguan mekanik ataupun semantik. Yang B, komponen komunikasi. 1, hambatan dari proses komunikasi. Yang A, hambatan dari pengiriman pesan atau message, hambatan dari penyediaan atau simbol. Yang C, hambatan media. Yang D, hambatan atau dari penerima pesan. Sedangkan yang C, hambatan komunikasi. Yang 1, hambatan psikologi, hambatan semantik ataupun hambatan ekologi. Selanjutnya materi kelompok 4 yaitu pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi dengan disampaikan komunikasi kepada komunikasi dengan secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Yang jenis komunikasi verbal, berbicara dan menulis. Yang pertama itu berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan atau membaca. Yang C, pengertian komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal non-verbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas. Pengertian komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Yang D, klarifikasi pesan non-verbal, yaitu
pesan mesik, pesan fasial ataupun pesan gestural. Yang fungsi pesan nonverbal yaitu repetisi, substansi atau kontradiksi, komplement ataupun eksistensi. Selanjutnya materi kelompok 5 yaitunya pengertian komunikasi interpersonal, yaitunya berasal dari 3 kata yaitu berarti intrapersonal ataupun pribadi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu dengan individu yang lain. Yang B, sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kesimpulan dalam diri seseorang. Yang C, elemen-elemen komunikasi intrapersonal. Yang satu decoding, yang kedua integral, yang ketiga memori, sedangkan persepsi encoding ataupun umpan balik, yang ketujuh adalah gangguan. Yang D proses komunikasi interpersonal. Satu sensasi, yang kedua persepsi, C memori ataupun berpikir ataupun asosialisasi. Yang E fungsi komunikasi intrapersonal. Satu kesadaran diri, fase percaya diri, manajemen diri, motivasi diri ataupun terfokus. Yang F teori komunikasi intrapersonal. Yang A teori mesej atau pesan atau mesej atau desain Togic. Teori akomodasi komunikasi, teori pengurangan ketidakpastian ataupun teori pelanggaran terhadap atau pelanggaran harapan. Selanjutnya materi kelompok 6 yaitunya pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka, disebut dengan komunikasi antar pribadi atau interpersonal yang berlangsung secara dialog antara satu orang komunikator dengan satu atau dua orang komunikator. Yang B komponen komunikasi interpersonal yaitunya pesan, message, encoding, media, decoding ataupun komunikasi. Sebenarnya komunikasi interpersonal dan intrapersonal itu tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Baiklah, sekianlah materi yang bisa saya bacakan atau saya hafal. Mohon maaf jika ada kata yang salah ataupun materi yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.